Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid. Para ustadz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau. Beliau membuat maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada, tidak pernah terjadi. Hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Video potongan ceramah Habib Bahar bin Smith viral di media sosial atau medsos Twitter. Salah satu yang mengunggah potongan video ini adalah Habib Husain Alwi Shihab. Dalam ceramahnya, Habib Bahar menyinggung penangkapan Imam Besar Habib Rizik Shihab hingga penembakan terhadap 6 laskar khusus Front Pembela Islam atau FPI. Dalam video dengan durasi 1,55 detik tersebut, Habib Bahar bilang penangkapan ulama sekaligus anak keturunan Nabi Muhammad, Habib Rizik Shihab, baru pertama kali terjadi di dunia, dan Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan hal tersebut. Padahal Imam Besar Habib Rizik Shihab memiliki tujuan yang mulia dengan menggelar maulid Nabi sekembalinya dari Arab Saudi. Sukacita dengan maulid Nabi Muhammad, tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap. 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya dan dikuliti. Hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara. Darah yang mengalir adalah darah suci Nabi Muhammad. Tangan beliau diborgol, padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, ucap Habib Bahar dengan lantang. Menurut Habib Bahar, Imam Besar Habib Rizik Shihab diperlakukan layaknya penjahat besar hanya karena merayakan maulid Nabi. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap karena merayakan maulid beliau adalah Imam Besar Habib Rizik Shihab. Peki Bahar bin Smith disambut teriakan Allahu Akbar dari para hadirin. Wajah penegakan hukum di tanah air juga kental dengan aroma balas dendam politik. Seperti yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Shihab, tokoh umat Islam yang dikenal vokal dan seringkali berseberangan dengan rezim penguasa. Habib Rizik divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan juga dikuatkan oleh putusan banding 4 tahun penjara atas kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Majelis Hakim menganggap bahwa pernyataan Imam Besar Habib Rizik Shihab saat menyatakan dirinya sehat ketika dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada November 2020 lalu merupakan kebohongan karena hasil tes swab PCR-nya terkonfirmasi COVID-19. Majelis Hakim mendasarkan vonisnya pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Padahal dalam pasal aku terdapat unsur kunci yakni menerbitkan keonaran. Sementara tidak ada keonaran di kalangan masyarakat pasca perbuatan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Keonaran bila diartikan secara gramatikal adalah kondisi chaos sehingga terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Vonis tersebut jelas terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bandingkan dengan beberapa kasus sejenis yang banyak tidak diproses, atau bandingkan dengan kasus Pinangki terkait tindak pidana suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Santoso Chandra, di pengadilan tipikor dihukum 10 tahun, tetapi di tingkat banding disunat menjadi 4 tahun. Jaksa bahkan memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi.